Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV. Di hari Jumat tanggal 16 Februari 2024. Kemarin hari Kamis tanggal 15 Februari, Zeni Mustafa dan Sudaryanto mendatangi Polda Metro Jaya untuk mempolisikan pengurus Baitul Mal wa Tamwil Darussalam Kota Wisata Cibubur. Kita semua tahu, yang sudah saya informasikan di channel ini, bahwa BMT Darussalam Kota Wisata Cibubur adalah lembaga keuangan mikro yang bersama-sama Jam'an atau bekerja bersama Jam'an untuk mengumpulkan investasi batubara dari jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur pada tahun 2009 lalu. Dalam perjalanannya, Zeni Mustafa dan juga ada pihak yang lain lagi menggugat BMT ini terkait dengan investasi batubara tersebut. Kenapa Zeni Mustafa mempolisikan pengurus BMT Darussalam? Karena Zeni melihat pengurus BMT Darussalam yang ada saat ini telah menggunakan dokumen palsu atau surat palsu untuk melawan Zeni Mustafa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang hari ini perkara tersebut masih berada di meja Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, saudara-saudara, seperti apa keterangan Zeni Mustafa? Berikut ini saya akan rilis pernyataan dia yang saya rekam di halaman Polda Metro Jaya sesaat setelah dia keluar dari ruangan penerimaan laporan polisi di Polda Metro Jaya. Semoga video saya ini bermanfaat dan membuka pemahaman kita bahwa ternyata lembaga-lembaga yang pernah bekerja sama dengan Jam'an untuk mengumpulkan investasi masyarakat itu ternyata punya banyak masalah, baik perdata maupun pidana. Semoga video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk share sebanyak mungkin. Sampai bertemu pada video yang akan datang masih terkait dengan masalah hukum Yusuf Mansur atau Jam'an Nurudin Mansur dan hal-hal yang melingkupi orang ini. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Zeni, Pak Sudar, ini masih terkait dengan Baitul Mal wa Tamwil Darussalam ya Pak? Ya, betul. Kota Wisata Cibubur yang terkait dengan investasi batubara yang bekerja sama dengan Yusuf Mansur Pak. Ya. Apa program hari ini Pak di Polda Metro Jaya Pak? Ya, jadi begini, berkaitan dengan perkara saya, yaitu perkara nomor 2, perkara saya yang lalu ya. Ya. Dan sekarang masih berjalan Pak Darso. Ya. Sekarang masih posisinya kasasi di Mahkamah Agung. Ya. Itu kan berawal dari perkara nomor 28 ya, nomor 28 yang melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ya. Sebagai tergugat 4 itu kan BMT Darussalam Madani Pak Darso. Ya. Nah, berkaitan dengan tergugat 4 ini, ketika berperkara di dalam pengadilan itu mengutus kuasa hukum. Berkaitan dengan kuasa hukum itu ada surat kuasa, ada dua surat kuasa, sebenarnya 3 surat kuasa yang ditandatangani oleh orang yang mengaku sebagai ketua BMT Darussalam. Ya. 1 yang tanda tangan 2, 1 mengaku sebagai ketua BMT Darussalam, 1-nya mengaku sebagai sekretaris BMT Darussalam. Ya. Ya kan itu. Itu saya ketahui pada saat saya insakeh perkara itu mau membuat kesimpulan. Ya. Ternyata anggaran dasarnya kan tidak menyebutkan orang yang tanda tangan itu bukan sebagai ketua, bukan sebagai sekretaris, kan begitu. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, maka saya juga bersurat juga ke Menteri Koperasi. Ya. Nah, Menteri Koperasi menjawab bahwa orang yang tanda tangan di dalam surat kuasa itu ternyata
juga bukan sebagai ketua melainkan wakil. Satunya ya. Iya. Terus kemudian yang satunya lagi itu tidak tercantum di dalam akte yang didaftarkan di Kementerian Koperasi itu. Iya. Oleh karena itu pada hari ini saya melaporkan perihal tersebut, Pak Darso. Iya. Dalam pasal tadi saya konseling di sini diarahkan ke pasal 263. Apa itu, Pak? 263 KUHP, pemalsuan surat. Gitu. Pemalsuan surat. Iya. Jadi maksudnya pengurus Ya. BMT yang sekarang ini, yang mengaku ini, Yang mengaku ini karena bukan orang yang berhak gitu. mereka tidak ada dalam akta. Ya, tidak sesuai dengan fakta yang saya dapat ya. Anggaran dasar anggaran dasar mereka yang dibuktikan di pengadilan, kemudian ditambah dengan surat Menteri Koperasi. Yang tanda tangan yang mengaku ketua itu bukan ketua tapi wakil ketua. Yang mengaku sebagai sekretaris itu bukan sekretaris tetapi tidak ada di dalam akte tersebut. Oleh karena itu orang ini tidak berwenang menandatangani surat itu. Sehingga kalau dia tanda tangan dalam surat ini maka 263-nya membuat memalsukan surat itu masuk gitu, Pak. Alat bukti yang Pak Zeni bawa apa, Pak? Alat bukti yang saya bawa adalah satu ya. Satu itu jawaban dari BMT Darussalam. Terus kemudian duplik. Terus kemudian daftar alat bukti. Terus kemudian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan surat dari Menteri Koperasi. Jadi yang Pak Zeni laporkan ini siapa saja, Pak, kalau boleh disebutkan namanya? Yang saya laporkan inisialnya CD. CD ini sekarang CD itu mengaku sebagai ketua BMT Darussalam. Saya ulang lagi. Inisialnya CD mengaku sebagai ketua BMT Darussalam. Terus kemudian RYS itu mengaku sebagai sekretaris BMT Darussalam. Sebenarnya motivasi mereka apa, Pak, untuk mengaku sebagai pengurus BMT ini, Pak? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas dengan adanya surat ini berarti kan mereka sebenarnya bukan orang yang berhak menandatangani dan mewakili BMT Darussalam, tetapi kenyataannya mereka masuk sebagai orang yang menandatangani seolah-olah mereka berhak, dan surat itu digunakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi. Gitu ya, Pak. Dalam akta BMT itu memang nama mereka sama sekali nggak ada, Pak, ya? Sesuai dengan alat bukti alat bukti yang diajukan di pengadilan. Jadi CD itu hanya sebagai wakil ketua, bukan ketua. Kemudian RYS itu tidak ada di dalam akte tersebut. Pak, kalau andai mereka sudah rubah akta itu bagaimana, Pak? Ini kan akte yang terbaru, saya dapat Januari jawabannya. Dari Depok. Jadi ketika mereka beracara sampai dengan Januari itu tidak ada perubahan akte. Artinya mereka belum berhak menandatangani akte itu. Kalau mereka menandatanganinya setelah perkara ini berjalan, nggak kepake, Pak. Tapi masa sih, Pak, para pengurus BMT ini nggak sadar bahwa mereka menggunakan surat palsu gitu, Pak? Allahu alam. Allahu alam. Jadi karena ini ada unsur pidananya, makanya saya laporkan. Dan ada beberapa lagi yang juga saya siapkan untuk membuat laporan begitu, Pak. Pak. Dugaan penggunaan nama palsu ini, Pak, atau surat palsu ini ada kaitannya, Pak, dengan Yusuf Mansur umpamanya? Sudah digunakan ini, bukan dugaan lagi. Surat kuasa itu sudah digunakan dalam perkara nomor 28 dan perkara Pengadilan Tinggi, Pak. Pak, ini jadi saya menduga itu dugaannya keras itu. Pak, ini kan penggunaan alamat surat nama palsu ini kan terkaitan dengan investasi BMT ini, Pak, investasi batubara nih, Pak. Yang Pak Zeni mau hubungkan bagaimana, Pak? Kalau saya melihat kalau saya melihat dari ini
sesuai dengan jawaban yang ada, kemudian masih juga di dalam duplik mereka ingin membebaskan bahwa BMT itu tidak ada sangkut pautnya. Ya, ya. Jadi mereka ingin membebaskan, Ya. melepaskan diri, tidak mau bertanggung jawab. Ya. Ternyata setelah kita perjalanan waktu, ternyata yang tanda tangan bukan orang yang berwenang Ya. atas mewakili BMT Darussalam tersebut. Pak Jenny, ada target Pak ke Yusuf Mansur Pak? Tentu begini, Ya. kalau surat kuasa yang digunakan dulu itu tidak sah, Ya. tentu putusan berikutnya, Ya. putusan berikutnya dan akan saya jadikan juga nanti novum baru atau alat bukti di PK nanti. Kalau dikalahkan. Saya berkeyakinan dengan adanya novum baru ini saya menang, Pak. Iya, ya. Pak Jenny, ini masalah investasi batu bara ini jadi melebar kemana-mana nih Pak, ke pidana macam-macam ini Pak. Ya. Ini malah pengurus BMT-nya sepertinya ketemuan masalah banyak ini Pak. Ya. Pak Jenny gimana Pak? Ya begini. Ya. Sebenarnya ketika ini jujur semua, Ya. ya kita investor termasuk saya Ya. itu selaku penggugat, selaku pelapor ini, Ya. ketika mereka sebenarnya jujur, permasalahan itu cepat selesai. Kalau Tetapi semuanya- ketika ini tidak jujur dan dibuat-buat, malah ketahuan ada pidananya begitu. Luar biasa Pak. Ini masalah investasi batu bara ini berkepanjangan terus ini Pak. Itu baru hanya satu punya saya loh. Ya. Dari 250 orang. Ya. Berarti masih ada 249 orang. Yang punya masalah Mungkin masing-masing. juga akan bermasalah seperti itu. Iya, iya. Dan akan Bermasalah seperti itu mungkin dengan data atau dokumen-dokumen yang ada. bersinggungan terus dengan Yusuf Mansur ini Pak. Insya Allah sebatas mereka belum mengakhiri, ya kan, Iya, iya. belum mau bertobat mengembalikan uang jamaah, saya akan kejar terus. Oke Pak. Ini perkembangan ini Pak, kasus ini kasus baru lagi, kita berkabar terus ya Pak. Baik, baik. Supaya kita kontrol sama-sama ya Pak. Baik, baik. Pak Jenny, Pak Sudar, terima kasih banyak. Baik, baik.